Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sampai di handphone saya tentang kegamangan seorang menantu ketika berhadapan dengan mertua. Pertanyaannya biasanya mana yang harus saya dulukan? Permintaan suami atau permintaan orang tua? Bagaimana kalau suami saya melarang saya untuk mengunjungi orang tua? Atau pertanyaan-pertanyaan sejenis. Pemirsa sekalian, sesungguhnya ini adalah bukan dua hal yang bisa kita versuskan. Pasangan, orang tua, atau mertua seharusnya menjadi satu kesatuan dalam kehidupan kita, sehingga tidak perlu ada konflik di antara pihak-pihak tersebut kalau kita kembali kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau ada satu pihak yang tidak memenuhi tuntunan itu, maka pasti akan terjadi ketimpangan. Seorang istri harus taat kepada suami apapun yang diperintahkan oleh suami selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau suami melarang kita untuk pergi ke rumah orang tua kita, maka kita harus taat. Itu di satu sisi. Tapi di sisi lain, suami yang baik tidak boleh melarang istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Karena hak prerogatif seorang suami kepada istri tidak menggugurkan kewajiban seorang istri terhadap orang tuanya untuk berbuat baik, untuk birrul walidain. Jadi kalau kita lihat di surat Al-Baqarah itu, orang tua itu tetap nomor 2. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsan wa dzil qurba wal yatama wal masakin dan seterusnya. Jadi orang tua adalah kedua dalam urutan kita beramal salih, beramal baik setelah Allah dan Rasulnya. Setelah tauhid, yang berikutnya adalah orang tua. Akan tetapi ketaatan seorang istri kepada suami memang yang utama dibandingkan kepada orang tua setelah seorang anak perempuan menikah. Tapi itu tidak akan mungkin muncul sebagai masalah, sebagai versus kalau suami dan istri melakukan kemakrufan, melakukan akhlak yang baik satu sama lain. Istri harus taat kepada suami, tapi suami tidak boleh menghalang-halangi istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak, suami istri, itu harus mempunyai frekuensi yang sama, harus mempunyai pemahaman yang sama. Ketika mereka menikah, mereka harus sama-sama berkomitmen bahwa pernikahan ini tidak boleh mengurangi apapun dari kebaikan kita, bahkan harus meningkatkan kebaikan kita. Sehingga kalau seorang anak perempuan ketika sebelum menikah dia adalah anak yang taat, anak yang berbakti, anak yang soleh, membantu, care, perhatian kepada orang tuanya, maka seorang suami yang baik tidak boleh menurunkan standar kebaikan istrinya setelah menikah dengan dia. Sama halnya seorang orang tua atau mertua, ketika anaknya menikah, ketika anak perempuannya menikah, maka dia harus mempunyai kelegowoan bahwa mulai saat itu dia sudah tidak lagi mempunyai hak prerogatif penuh terhadap anak perempuannya. Bayangkan kalau 3 pihak itu mempunyai kelegowoan, orang tua lapang dada, ikhlas, suami mendukung, istri tetap taat sehingga mau apapun yang dia lakukan meminta izin kepada suaminya. Alangkah indahnya pernikahan seperti itu. Sehingga fahamilah wahai para istri bahwa ketika kita menikah, pertama kita harus memiliki kesiapan untuk meleburkan kata aku, kamu menjadi kata kami, kita. Siapa kami kita di hadapan Allah? Kita dan pasangan kita. Itu yang pertama, kita harus siap untuk melebur dalam ikatan rumah tangga, siap untuk taat, siap untuk menjalankan semua aturan-aturan Allah di dalam berumah tangga. Dan yang kedua, kita harus siap untuk menerima paket komplit seorang suami kita.
Di situ ada ayah ibunya, di situ ada adiknya, ada neneknya, ada pekerjaannya, dan seterusnya. Ada masa lalunya mungkin. Semua harus kita terima secara sempurna. Kita nggak boleh menjadi rival dari mertua kita. Karena sesungguhnya kita ini dapat enaknya aja. Suami kita dulu dibesarkan oleh orang tuanya, susah payah, banting tulang, bertaruh nyawa. Lalu setelah besar dia punya penghasilan, dia punya harta, gaji dan lain sebagainya, kita yang menikmati. Maka sangat tidak adil kalau kehadiran seorang istri kemudian menjadi mengkooptasi suaminya dari orang tuanya. Untuk anak laki-laki, nomor pertama itu tetap ibunya, walaupun kita sudah menjadi istrinya. Dan ketahuilah wahai para suami bahwa ketika Anda mengambil akad atas seorang perempuan dari ayahnya, maka pada saat itu beralihlah perwalian perempuan tersebut kepada tangan Anda sebagai suami. Maka pada saat itu Andalah yang menjadi benteng istri dari api neraka. Karena nanti Anda akan diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, jika ada kebaikan-kebaikan yang kemudian terhalang oleh arogansi kekowaman atau kepemimpinan seorang laki-laki, pokoknya taat ya sama saya, nggak boleh ke rumah mertua, nggak boleh ke rumah orang tua, tertahan karena kesombongan kekowaman itu, maka na'udzubillah summa na'udzubillah, kepemimpinan seorang suami bukan mendekatkan istri atau keluarganya kepada surga, tapi malah mendekatkan istri dan mendekatkan Anda sekalian kepada neraka. Oleh karena itu, legowo di dalam berkomunikasi satu sama lain antara suami dan istri supaya berada pada frekuensi yang sama. Anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, semua berusaha ada dalam satu frekuensi. Kalau enggak gimana Bu Sufi, soalnya mertua saya begini dan seterusnya. Ketahuilah, kalaupun mertua kita punya kekurangan, dia telah memberikan hadiah terindah yang dia punya, yaitu anaknya untuk kita. Dan kita tinggal menikmatinya. Orang tuanya yang menyekolahkannya, orang tuanya yang melahirkannya, membesarkannya, susah payah dan seterusnya. Jadi fahamilah kalau misalnya mertua mempunyai kecemburuan kepada kita. Banyak maunya mertua saya tuh Bu Sufi, itu haknya dia karena suami kita adalah anaknya. Mertua saya tuh ikut campur di dalam urusan rumah tangga. Wajar secara psikologis kita harus memahami bahwa sebagai seorang ibu pasti mempunyai kegamangan, kegalauan ketika anak laki-lakinya dalam tanda petik direbut orang. Itu yang harus kita pahami secara psikologis. Tinggal bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik, tetap menunjukkan bahwa kehadiran kita itu tidak mengurangi kasih sayang anaknya kepada dia. Bahkan kehadiran kita sebagai menantunya akan menambah kebahagiaan dia. Perhatian yang harusnya suami itu biasanya mungkin cuma seminggu sekali nelpon ibunya, begitu dia menikah dengan kita, pastikan bahwa suaminya tambah sering menelepon ibunya. Saya yakin kalau kita menjadi seorang istri yang sangat care, sangat peduli kepada mertua, mereka tidak akan memiliki kecemburuan yang berlebihan kepada kita sebagai menantunya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu tidak terlalu banyak orang yang berpikir bahwa mertua itu menjadi saingan. Jangan. Mertua itu adalah orang tua kita di dalam pernikahan. Dia adalah salah satu pintu surga kita. Jadikan suami kita menjadi laki-laki yang berbakti kepada ibunya dengan support kita. Sehingga kalau suami kita masuk surga karena dia berbakti kepada ibunya atas support kita, mudah-mudahan kita kegusur ke surga insya Allah. Dan begitu juga seorang suami ketika menikah, jangan sekali-kali meragukan kehadiran istri kita untuk mengurangi kasih sayang kita kepada ibu. Pastikan bahwa kepada orang tua Anda bahwa istri saya insya Allah akan menambah kebahagiaan ibu. Istri saya insya Allah akan membuat saya lebih baik kepada ibu, lebih perhatian kepada ibu. Itu yang harus Anda pastikan sebagai seorang suami. Maka ketika ada konflik antara menantu dan mertua, posisi suami atau posisi istri yang sebagai anaknya, dia harus menjadi mediator.
Jangan lagi berselisih, jangan lagi bersaing dengan yang bercemburu kepada mertua, karena sesungguhnya dia salah satu pintu surga kita di dunia lewat suami kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.